Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 21 April, judul renungan kita, Yesus memulihkan 2 orang Gadara dari legion. Ayat hafalan, Lukas pasal 8 ayat 35. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Pelajaran hari ini adalah mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus di tanah orang Gerasa. Mujizat setelah mereka mendarat di satu tempat masih di sekitar Danau Galilea. Malam itu, Yesus baru saja menghardik angin dan air yang mengamuk. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 24 bagian B. Angin dan air itu taat kepada Yesus. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 25 bagian B. Tetapi setelah tiba dan mendarat di tanah orang Gerasa, ada 2 orang yang dirasuk roh jahat yang sangat banyak disembuhkan oleh Yesus, sehingga pulih dan sehat kembali. Roh jahat yang menyiksa orang itu sangat banyak, sehingga roh jahat itu memperkenalkan diri kepada Yesus dengan nama Legion. Disebut legion adalah karena kerasukan banyak setan. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 30. Injil Matius menyebut bahwa peristiwa itu terjadi di Gadara. Tetapi Injil Markus menyebut bahwa peristiwa itu terjadi di Gerasa. Nama tempat itu disebut Gadara secara tekstual, tapi lebih sering dibaca Gerasa. Sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary, halaman 603. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat itu, datang dari pekuburan menemui dia. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 2. Yang kerasukan roh jahat yang selalu tinggal di sekitar pekuburan itu, yang suka mengganggu orang itu, sesungguhnya ada 2 orang. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 28 bagian A. Injil Markus dan Lukas hanya menyebutkan 1 orang, karena 1 orang adalah yang paling ganas. Sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary halaman 603. Kedua orang yang dirasuk roh jahat itu datang menemui Yesus, dan pusat catatan Markus dan Lukas adalah seorang yang paling ganas itu. Ketika mereka berteriak dan berkata kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 29. Sangat menarik pernyataan roh-roh jahat yang disebut legion itu. Yang menarik pertama adalah mereka adalah roh-roh jahat, tetapi mereka mengenal dan mengakui Yesus adalah anak Allah. Betapa sangat aneh, roh jahat saja mengenal dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi banyak orang yang tidak mengenal dan tidak mengakui Yesus adalah anak Allah. Dan roh-roh jahat itu juga mengakui bahwa Yesus berkuasa untuk membinasakan. Pastikan bahwa engkau sudah mengenal Yesus dan mengakui siapa Dia. Dia berkuasa menghidupkan dan berkuasa membinasakan. Tetapi Dia adalah sahabat terbaik dan setia
bagi kita. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami mempunyai Allah yang Maha Kuasa, dan tolonglah kami supaya kami bisa mengenal dan mengakui siapa Engkau yang sangat berkuasa terhadap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.